Hi, Assalamualaikum everybody. Meet me again, Ishki from Ishki's World. Today we are going to continue part 2 of pronoun. Here we go. Dependent possessive pronoun or independent possessive pronoun. Okay, here we talk about possessive pronoun. Kata ganti kepemilikan. Nah, kalau kita bicara kata ganti kepemilikan, there are two kinds here. Ada yang dependent, ada yang independent. Dependent artinya tergantung. Cannot stand alone, dia nggak bisa berdiri sendiri. And also ada yang independent, berarti dia sendiri pun tidak masalah saat dipakai dalam kalimat ya. Sekarang kita lihat lagi seperti apa. Coba lihat baik-baik, ada kata possessive. Ini menandakan ini kepemilikan ya. Kata sifat kepemilikan, possessive pronoun. Di sini kita lihat kata sifat kepemilikan ini harus ditambah noun, maka dia disebut dependent, tergantung dia. Possessive pronoun dia bisa berdiri sendiri. Okay, now let's check here. Possessive adjective is placed before noun or a pronoun in a sentence to express the ownership. Jadi, ditempatkan sebelum sebuah kata benda. Jadi possessive adjective ini berarti fokusnya yang ini ya. Ini dulu. Oke, kita lihat di sini. Berarti sesudah kata my, your, our, dear, her, and his, its, ini harus ada kata benda. Noun, what is it? Noun, kata benda. Setiap sesuatu yang punya nama itu adalah noun, kata benda. Ingat baik-baik kata benda termasuk nama kamu, nama benda di sekitar kamu, nama binatang, nama buah, nama pekerjaan, profesi pekerjaan, itu adalah kata benda. Kata benda biasanya jadi subjek atau objek. Kali aja bingung kalian, apa sih kata benda ya? Possessive adjective ditempatkan sebelum sebuah kata benda atau sebuah pronoun. In a sentence, di dalam suatu kalimat, to express, untuk mengungkapkan the ownership, mengungkapkan kepemilikan. A possessive adjective is also called a possessive determiner. It does not contain any apostrophes. Ini diberitahu seperti ini karena banyak sekali biasanya, misalnya saja kita bilang buntutnya, tapi menuliskan its-nya dengan s apostrofis. Seharusnya tidak, karena itu jadinya seperti singkatan it is. Cuma bilang its saja, oke? Masih tentang possessive adjective, kata sifat kepemilikan. Dan sebelumnya, don't be confused, jangan bingung, why I still put subject pronoun here. Kenapa masih menggunakan kata ganti subjek di sebelah sini? Ini untuk melihatkan kepada kalian bahwa ada perubahan yang terjadi ketika itu dipakai untuk menyatakan kepemilikan. Jadi ini seperti referensi, oh ternyata ini loh perbedaannya, juga terlihat jelas di sini ya. Untuk subject pronoun itu saya, I. Di sini malah berubah untuk menyatakan kepemilikan menjadi my dan mine. Oke, silahkan dilihat baik-baik. Fokus kita sekarang adalah possessive adjective plus noun. Ini. Jadi possessive adjective ini disebut juga dependent. Dia tergantung. Alasannya karena dia harus diikuti oleh noun, kata benda. Jadi my, your, our, dear, her, his, dan its ini harus diikuti oleh kata benda. These are the examples. My friend. Friend ini teman. My friend, temanku, milikku maksudnya. Your car, mobilmu. His house, seorang laki-laki yang memilikinya. Her houses, rumah-rumahnya. Siapa yang dimaksud? Perempuan yang memilikinya ini adalah perempuan. Kita lihat di sini. Their books, buku-buku mereka. Our books, buku-buku kami, atau buku-buku kita. Boleh kata bendanya yang jamak
ataupun tunggal tidak masalah. Its tail, buntutnya. Mungkin membicarakan binatang. Its color, warnanya. Now here we have the example in form of sentences. I've got a ruler. Aku mempunyai sebuah penggaris. It's my ruler, itu penggarisku. My ini karena dia mengatakan I. Ya, di sini ada kata I, I've got. Jadi aku yang mendapatkan penggaris, itu adalah penggarisku. I ini adalah subject pronoun. Untuk menyatakan kepemilikan, dia berubah menjadi my. It's my ruler. Diana is my best friend. Diana adalah sahabatku. Her father, ayahnya, is a personnel manager. Ayahnya adalah seorang manajer personalia. Her ini berarti merujuk kepada ayahnya siapa? Ayahnya Diana. Ayahnya. His name is Tom. His favorite pet is a cat. Binatang peliharaan siapa? Jadi binatang kesayangannya Tom. Yang dimaksud di sini adalah Tom. I'm John. Do you want to know my parents? Kenapa menjadi my? Karena yang bercerita adalah I. I'm John. Aku John. You want to know my parents? Apakah kamu mau mengetahui orang tuaku? They are Mr. and Mrs. Indra. Mereka Tuan dan Nyonya Indra. Nah, sekarang kita masuk kepada possessive pronoun. Possessive pronouns show that something belong to someone. Menunjukkan bahwa sesuatu milik seseorang, or it is used to indicate possession or ownership. Atau ia digunakan untuk mengindikasikan atau menunjukkan kepemilikan atau ownership, sama saja kepemilikan, but they replace the noun, tetapi mereka mengganti kata benda. So we use them alone. Kita lihat bedanya. Mine. Mine ini milikku. Yours milikmu. Ours milik kami atau kita. Theirs milik mereka. Hers miliknya perempuan, yang di sini maksudnya. His miliknya laki-laki yang memilikinya, his. Kemudian its miliknya benda atau binatang. Jadi mine ini tidak perlu ditambahkan noun sama sekali. Cukup bilang mine, yours, ours, hers, his. Okay, and here we have its. Saya kasih tanda untuk possessive pronoun here karena ada beberapa perbedaan pendapat yang mengatakan bahwa ini tidak termasuk ke dalam possessive pronoun. It's tidak mempunyai bentuk possessive pronounnya. Dengan alasan ini tidak terdengar natural di telinga mereka, sangat jarang atau hampir tidak pernah mendengar ini. And also ada beberapa rujukan yang mereka katakan di sini seperti Colin Cobbild Elementary Grammar Books yang mengatakan bahwa the word it itu tidak ada dalam possessive pronoun. But I still put here karena kita tidak tahu pasti. Terkadang sesuatu yang terdengar tidak alami di telinga seseorang bisa jadi itu sebenarnya correct. Kita saja yang mungkin jarang mendengarnya atau memang tidak mengetahui tentang hal itu. Jadi it is possible and grammatical but not sound natural. So untuk menghindari hal itu, maka saya sarankan untuk tidak usah menggunakan it's dalam possessive pronoun. Silakan gunakan yang possessive adjective, jadi yang lebih common bagi kita untuk berkomunikasi. Okay, now here. Nah, ini adalah the difference, perbedaan yang bisa kita lihat dalam bentuk kalimat ketika menggunakan possessive adjective dan possessive pronoun. Kita lihat di sini, possessive adjective semuanya diikuti dengan kata benda. This is my classroom. Tapi ketika possessive pronoun, this classroom is mine. Kita lihat di belakang mine tidak ada kata benda. This classroom is mine. Jadi cukup dengan mengatakan mine, mine, milikku. Dia bisa dimengerti. Ya. Oke, selanjutnya untuk your, is this your cell phone? Apakah ini HP-mu?
tanpa menyebutkan kata bendanya. Is this yours? Apakah ini milikmu? Our. You can use our chairs. Kamu dapat menggunakan kursi-kursi kami. You can use ours tanpa menyebutkan kata kursi. Tapi remember, kalau menggunakan ours ini, yang kita ajak bicara sudah mengerti apa yang dimaksud. You can use ours. Do you know their school? Apakah kamu mengetahui sekolah mereka? The school is theirs. Sekolah tersebut adalah theirs, milik mereka. Her, I like her painting. Ada kata benda lagi? Aku menyukai lukisannya. I like hers. Aku menyukai miliknya. Oke, remember? Miliknya yang kita ajak bicara sudah paham ya apa yang dimaksud? Oke, next. This is his book. Ini adalah bukunya. Kata benda book, his book, bukunya. This book is his. Buku ini adalah miliknya. Its. This is its tail. Nah, untuk possessive adjective bisa kita pakai this is its tail. Nah, possessive pronoun saya sarankan untuk tidak menggunakan its pada possessive pronoun karena memang tidak common, maka gunakanlah yang lebih common dalam komunikasi. Okay. We have already done with possessive adjective and also possessive pronouns. Before we end it, it's better for us to find out a little bit information about apostrophe S. Let's check together. Apostrophe S. Apostrophe S is a punctuation mark. Dia tanda baca. Fungsinya ada bermacam-macam. Nah, di sini yang kita bahas adalah yang possessive form, yang juga membahas tentang bentuk kepemilikan. So how to do it? Bagaimana melakukannya? Okay, first you write down. Kamu tuliskan the owner. Kamu tuliskan dulu nama pemiliknya. Kemudian kamu tuliskan S apostrophe, tanda baca apostrofnya, and noun, kata benda atau benda yang dimiliki oleh orang tersebut. Gina's car. Jadi kalau diartikan mobil Gina atau mobilnya Gina. Julie's book, buku Julie. Susan's parents, orang tua Susan. Mike's party, pestanya Mike. Pesta Mike. Jadi yang punya pesta adalah Mike. Dog's bone, tulang anjing. Coba kita lihat baik-baik. Kenapa tidak ada huruf S ya seperti yang lain? Jadi kata benda, kalau dia sudah plural jamak, kan sudah ada S di belakang. Kamu tidak perlu lagi menambahkan S apostrophe. Cukup tanda koma seperti ini saja. Ducks, bones. Okay, now here, ini bisa kalian pakai nanti dalam suatu kalimat. Contoh nih kalau dibikin dalam kalimat, I borrow Lina's book. Subjek, borrow kata kerja, Lina's book kata benda. Objeknya, I borrow Lina's book. That's all. I think enough, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.